Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agun Trijano dengan NIM 110222311. Di sini saya akan presentasi, saya merangkum sebuah paper survei tentang RV Energy Harvesting, yaitu proses mengubah energi gelombang RV, yaitu mengubah RV menjadi listrik DC untuk menyalakan sensor atau IoT. Yang menarik, paper ini hanya tidak bahas rangkaian hardware seperti voltage multiplier dan matching, tapi juga bahas protokol jaringan yang cocok untuk sensor yang energinya dipanen. Jadi kita dilihat dari ujung ke ujung tantangannya apa, rancangan sirkuitnya seperti apa, protokolnya bagaimana, dan hasil simulasinya. Oke, saya next yaitu adalah masalah yang diselesaikan. Nah, masalah utama dari sini adalah keterbatasan energi. Wireless sensor network sering didesain supaya lifetime panjang, tapi konsekuensi sensornya harus dati cycling aktif sebentar lalu tidur lama. Ini bikin kemampuan sensing dan performa jaringan jadi turun. Dan selain itu penggantian baterai itu mahal dan di beberapa deployment bahkan tidak fleksibel atau berisiko. Karena itu RV Energy Harvesting ditawarkan sensor bisa mengisi ulang kapasitor menyimpan energi dari RV yang diterima sehingga sistem bisa bertahan jauh lebih lama. Oke, CNS itu adalah kenapa RVWPT atau harvesting susah. Nah, masalah besarnya yaitu RV harvesting itu bukan gratis. Daya terima turun drastis karena free space bed loss, dan paper menuliskan hubungan freeze antara daya kirim dan daya terima yang turun terhadap kuadrat jarak. Selain itu ada batas regulasi. Contoh yang ditulis pada yaitu band 900 MHz. Batas maksimum tersebut tentu disebut Pak Watt. Tapi bahkan pada setting setinggi itu, pada jarak 20 meter daya yang diterima, hanya sekitar 10 mikrowatt. Jadi kuncinya bukan cuma ada pemancar, tapi bagaimana merancang rangkaian agar tetap bisa bekerja pada daya yang sangat kecil. Itu kedua, metode penyelesaian yang disusulkan peneliti. Yaitu ada pertama, metode di paper ini dua jalur, yaitu jadi bukan satu eksperimen tunggal. Kontribusinya adalah menetapkan dua jalur solusi. Pertama, bagaimana membuat rangkaian RV harvesting yang efisien. Kedua, bagaimana yang membuat protokol jaringan routing dan MAC yang sadar bahwa energi bisa dipanen dan tidak selalu stabil. Paper bahkan menyebut secara eksplisit. Mereka menaparkan desain fundamental dan riset lanjutan rangkaian, lalu memberi protokol yang melengkapi desain angkatan tersebut. Yaitu slide kelima, itu adalah arsitektur mode RV harvesting. Nah, secara blok, sistemnya begini. Energi RV masuk dari antena, lalu lewat matching network, supaya daya maksimal masuk ke rangkaian penyiarah. Kemudian voltage multiplier mengubah RV menjadi DC. Disimpan di energy storage, lalu dipakai di beban sensor. Paper menyebut dua konfigurasi utama multiplier, yaitu Villard Cockport Walton dan Dixon. Mereka menekankan desain ini sangat sensitif. Perubahan kecil pada matching bisa menggeser frekuensi optimal beberapa hazard. Selain itu, jumlah stack mempengaruhi tegangan dan arus pengisian storage, jadi harus seimbang supaya sensor benar-benar bisa hidup. Oke, di sini ada desain dan implementasinya. Nah, yang pertama yaitu adalah trade-off yang kritis. Nah, di desa nyata, ada trade-off yang penting. Kalau stack multiplier ditambah, tegangan keluaran naik, tapi arus ke beban akhir bisa turun, sehingga charging kapasitor bisa lambat kalau stack terlalu sedikit. Charging cepat, tapi tegangannya mungkin tidak cukup. Paper menyebut contoh, yaitu untuk Mika dual sensor dibutuhkan paling tidak sekitar 1,8 volt sebagai VCC. Lalu ada sisi lain, sistem ini non-linear karena memakai Schottky diode sehingga impedansinya berubah mengikuti daya masuk. Akibatnya, matching sering dituning pada input power tertentu. Oke. Nah, di sini yaitu yang kedua, yaitu ada dual stack RV harvesting circuit LPD versus HPD. Nah, bagian desain yang paling menonjol adalah dual stack harvester. Ide utamanya tidak ada. Satu rangkaian yang efisiensi di semua kondisi daya,
Maka dibuat dua subsirkuit saudara. Satu optimal untuk daya input rendah disebut LPD dan satu lagi optimal untuk daya lebih tinggi atau disebut HPD. Mereka juga membahas pemilihan dioda. Nah, karena bekerja di daya lemah dan frekuensi tinggi, dipilih Schottky dengan turn on rendah dan switching cepat. Misalnya HSMS 2852 untuk LPD dan HSMS 2822 untuk HPD. Lalu dibuatlah mereka yaitu framework untuk optimasi menentukan titik crossover Y, yaitu kapan sistem harus pindah dari LPG ke HPD agar efisiensi total maksimal. Yang ke itu yaitu adalah dampak dual stage efisiensi dan evaporasi mode. Nah, yang kuat dari bagian ini adalah klaim performanya. Pepper menyebut desain dual stack menghasilkan hampir dua kali efisiensi dibanding salah satu rangkaian komersial. Ya, bisa disebut power case P1100 pada rentang daya insiden rendah dan Mikau dua mode bisa beroperasi terus-menerus kalau duty cycle dipilih sesuai daya RV yang datang. Bahkan pada daya insiden yang rendah disebut sekitar min 6 dBm. Jadi basic yang jelas untuk kondisi low power realistik, dual stick meningkatkan peluang sistem benar-benar jalan. Yaitu ada lagi yaitu cross layer protocol DANDS. Nah, setelah hardware, paper masuk ke protokol. Ada cross-layer protokol DA dan DS. DA mengandalkan pengukuran lokal kemampuan harvesting setelah sensor dipasang. Sedangkan DS melibatkan optimasi hardware software. Misalnya, ikut memilih kapasitas penyimpanan energi. Kenapa perlu? Karena mereka temukan charge rate sangat dipengaruhi lokasi dan perbedaan tinggi terhadap energi transmitter. Nah, jadi metrik klasik seperti shortbread itu bisa gagal. Implementasinya yaitu seperti routing seperti AODV dimodifikasi dengan menambahkan tuple yang membawa informasi maksimum charge time di jalur tersebut. Oke, saya akan lanjut di hasil diskusi. Nah, di hasil diskusi ini, kalau saya rangkum hasilnya itu ada dua garis besar. The hardware, dual stage, dual stage meningkatkan efisiensi hampir dua kali pada daya rendah dan bahkan kemungkinan mode bervariasi terus-menerus jika data cycle disesuaikan dengan daya masuk di sisi protokol. RVMAC memberi peningkatan output sebesar 112% dan RVHSN memberi cycle dan throughput yang jauh lebih tinggi dibanding CSMA. Nah, maknanya pada RVWPT atau harvesting ini kita tidak bisa optimasi hanya satu sisi. Eh, Hardware tanpa protokol yang tepat, energi habis untuk jadwal kombinasi yang salah. Protokol canggih tanpa hardware efisien, energi yang dipanen tidak cukup. Jadi pendekatnya harus end to end. Oke, di sini kesimpulan dan saran saya. Nah, kesimpulannya itu HRV harvesting menarik karena bisa mengurangi ketergantungan pada baterai dan biaya perawatan. Tapi tantangan utamanya adalah daya yang diterima sangat kecil akibat pet loss dan regulasi. Karena itu, solusi yang efektif bukan hanya memperbaiki voltage multiplier, tapi juga menyesuaikan cara jaringan beroperasi seperti routing, MAC, dan duty cycle harus disusun dengan asumsi energi itu dinamis dan terbatas. Nah, di sini ada saran atau future work-nya. Nah, untuk saran saya, paper ini membuka banyak arah riset. Karena rangkaian bersifat non-linear dan matching idealnya tergantung input power. Menarik untuk mengembangkan adaptive matching. Lalu, banyak hasil berbasis karakterisasi dan simulasi. Jadi perlu validasi lapangan pada kondisi multipath orientasi antena dan indoor atau outdoor. Nah, dari sisi jaringan manajemen multi IC dan dual band bisa dikembangkan agar lebih robust dan efisiensi spektrum. Dengan begitu, RV harvesting lebih siap dipakai untuk aplikasi IoT power di dunia nyata. Nah,
Sekian dan terima kasih atas telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.